Pak sama Pak. Bapak Ibu, saya mohon izin untuk presentasi sedikit, tapi ini simulasi untuk tahun ajaran baru. Kira-kira kalau kita nyari gambaran tahun ajaran baru kayak gimana dengan segala kelengkapan yang kita sudah punya, maka ya kita coba pakai LCD. Termasuk dalam proses kemarin Ramadan kan jenengan tidak ada yang memanfaatkan ini toh? Ada, sebagian ada, bagus. Kalau yang belum berarti maka harus latihan, apalagi yang guru, karena sangat berkaitan erat nantinya dengan penggunaan IT. Kemarin kita belajar kalau IT ada, sarana ada tapi nggak bisa memanfaatkannya, ya samjugong juga, sama aja bohong. Saya mau ngajak Bapak Ibu, kemarin kita sudah belajar tentang bahwa semua pohon ada manfaatnya. Semua ciptaan Allah, termasuk yang kemarin kita lihat di Quran surat Al-A'raf juga ada, yang kemarin kita sedang bahas tentang bagaimana pohon ada yang baik, ada yang buruk di ayat yang ke-24 dan 26. Termasuk salah satunya sekarang kita bahas kopi. Menarik Bapak Ibu, kenapa? Karena kopi ini adalah minuman yang paling favorit saat dunia. Kenapa begitu? Ya faktanya begini, bukan es doger, bukan Thai tea, bukan boba dan lain sebagainya, tapi nyatanya kopi itu sekarang minuman paling populer di dunia dengan konsumsi global sampai 173 juta karung, sampai sekian ton. Itu cuma di periode 1 tahun saja. Jadi meningkat dari 3 tahun sebelumnya. Pertanyaan saya berarti, Mas Irfan, Mas Yugi Tama, nggak apa-apa dilepas dulu aja earphone-nya. Jadi kesannya supaya perhatian kamu fokus gitu. Ini yang konsumsi, lihat, ternyata justru negara-negara maju yang konsumsi. Indonesia masuk nggak list ini? Nggak ada. Ini top tier-nya ya. Padahal budaya kopi di Indonesia juga nggak kalah mentereng gitu. Indonesia itu jenis kopi specialty-nya itu paling banyak. Ya, paling banyak itu sangat banyak ya, maksudnya ada yang Gayo Aceh, ada yang kemudian specialty itu bukan robusta ya, specialty itu biasanya konotasi dengan arabica karena punya sesuatu yang khas, ciri rasa yang berbeda notes-nya dengan masing-masing daerah. Itu terpengaruh dengan ketinggian, terpengaruh dengan unsur hara tanah dan seterusnya. Tapi ini konsumsi rata-rata Finlandia segitu 12 kilo per kapita per tahun. 12 kilo itu kalau kapita itu berarti per orang atau per keluarga? Per orang. Jadi ini bukan per keluarga, 12 kilo Pak Bu. Jadi kalau sebulan berarti ya sekilo itu dia konsumsi kopi. Norwegia, Islandia, Denmark sama Belanda. Dan rata-rata ini semua negara maju je. Kenapa begitu? Karena beras sama nasi dan makanan pokoknya sudah dipikirkan. Atau yang mungkin produktivitasnya ngejar cukup tinggi. Apalagi kalau kita berkaca pada Finlandia, ini negara top pendidikan juga. Nah, nanti bahasannya lebih jauh sampai ke yang lain. Tapi setidaknya kita coba lihat dulu backgroundnya. Sejarahnya dulu sebetulnya kopi itu dari mana? Dari Ethiopia, Mas Lukman. Negara yang katanya miskin itu. Ada guru konon kambing makan si biji-biji kopi itu, kemudian kok kirap-kirap kambingnya seperti dapat energi lebih, kayak tidak biasa. Jadi berasal dari Ethiopia, nama orangnya katanya sampai itu Kaldi. Melihat kambingnya bersemangat setelah memakan buah kopi. Yang sudah tahu sejarah ini sebelumnya siapa? Bapak Ibu belum? Pernah dengar? Kalau dimakan kambing dulu. Kemudian seterusnya terus kok ada kasus ini dibawa mungkin ke pendeta ya. Kalau orang Kristen itu ada namanya confession. Ada masalah apa dia bisa curhat ke pendetanya. Nah itu kemudian pendetanya juga kemudian dapat inspirasi untuk memakai ini sebagai bahan untuk ritual. Tadinya mau ada penolakan. Kayaknya ini substance yang buruk dari gereja, kan dulu juga gereja yang punya penolakannya sendiri. Terus kemudian dari Ethiopia masih di Afrika itu menyebar ke Yaman, dibawa ke seberang laut.
ke Timur Tengah, kemudian ketemu dengan perdagangan-perdagangan termasuk yang di Petra waktu itu ya, kemudian bertemu di hotspot itu, kemudian jadi menyebar ke seluruh dunia sampai kepada Venesia. Sekarang siapa yang tahu asal kata cappuccino itu dari Italia? Kita semua kayaknya tahu ya. Kenapa kok namanya cappuccino? Ada yang sudah tahu sejarahnya? Ya, saya mau makan aja. Berarti harusnya kan kita kepo ya terhadap sejarah kita sendiri, manusia sejarah dunia kan harusnya kita kepo. Cappuccino itu ternyata karena warnanya sama dengan jubahnya orang-orang gereja. Warnanya ya coklat-coklat kayak begitulah. Campuran antara warna kopi dengan warna susu. Ditambah juga warna, kalau cappuccino itu biasanya ditambahin susu ya, tambah coklat sedikit. Tambah coklat sedikit kalau cappuccino. Cappuccino berarti lebih banyak lagi coklatnya. Apa? Ya mochaccino. Itu mocha. Mocha itu biasanya tambahan coklat ya. Terus akhirnya menyebar di Brasil yang ditanamnya di area coffee belt itu semuanya kemudian mulai nanamin kopi karena permintaannya banyak. Termasuk Indonesia. Kita tuh dijajah Belanda. Kemudian ada tanam paksa. Salah satu tanaman paksa itu adalah selain teh adalah ya. Gimana prosesnya bisa sampai dari bean ke cup? Bapak Ibu saya ini baru bikinnya tadi loh, pas masuk. Proses kopi itu sampai ke cup kita banyak prosesnya. Ada begitu selesai dipetik, langsung kemudian dijemur, itu natural proses. Kalau dipetik terus dikupas, terus dibiarin dulu sampai kemudian ada kayak kayak dicelupin ke honey, itu namanya honey proses. Ada lendirnya yang nempel saat pengeringan, dan ini mempengaruhi rasa kopinya. Ada kemudian anaerobik, dia dimasukkan ke dalam kotak tertentu sehingga kemudian anaerobik itu menghasilkan enzim yang berlebih, manisnya tambah dan seterusnya. Dan ini banyak sekali profil rasa yang bikin itu tambah kompleks, tambah lengkap. Mohon izin Pak ya. Saya selesaikan baru slide lagi. Tipe kopi ada 3, setidaknya yang besar. Arabica yang paling populer, dia tipe Arabica. Jenis kopinya itu sekitar 60-70% produksi global. Robusta itu di Lampung, dan baru belakangan ini yang paling tua adalah Arabica. Arabica ketemu Robusta jadinya Liberica. Karena Liberica ini dulu di daerah tertentu yang dingin, yang tinggi, semakin tinggi MDPL-nya semakin enak rasa kopinya katanya. Dan itu kemudian karena Arabica itu nggak tahan sama hama, maka kemudian dikembangkan varietas lain yang namanya kombinasi Robusta dan Liberica. Nanti kita lihat foto kalau misalkan kopi itu berbuah, Robusta itu buahnya banget di Brazil bisa sampai menjulang. Makanya kemarin itu kan akarnya baik, pohon yang baik, kemudian buahnya banyak dan berjulang, manfaatnya banyak. Ini baru kopi doang dari kemudian itu. Dan ini lebih dari sekedar minuman, more than just a drink. Kopi itu juga digunakan sebagai sarana meningkatkan fokus baik pekerjaan maupun ibadah. Ibadah, tatukman dalam dari ibadah. Makanya fokus ya. Karena ya ini kemarin disampaikan bulan Ramadan itu bulan diumbarnya pahala. Shopee kalau pas musim Ramadan sale, jenengan pasti kan langsung mantengi ya sampai jam 12 ya ayo. Habis Ramadan tapi kok ya enggak gitu. Padahal di sini momennya. Kemarin pendekatan kita sepakati harus beda kok antara bulan biasa sama bulan tak biasa. Karena harus strategis. Nah ini kita gunakan kopi sebagai sarana untuk meningkatkan itu. Hafalannya yang di hari ke-19 apa 20 ini? 19 ini yang sudah 19 juz siapa, dan kita tengok kita sendiri. Yang belum sampai 19 juz, ayo dong. Mungkin kurang sentuhan kopi itu, dan harusnya kita yang menyesuaikan kadarnya, sesuai bagus atau enggak kita. Kemudian kandungan kafein itu mengurangi rasa kantuk, kemudian membuat seorang tetap terjaga seperti sholat malam, tadarus dan lain-lain.
Bapak Ibu, pertanyaannya apakah semua kafein itu cuma ditemukan di kopi? Kafein teh sama kopi besaran mana? Kopi. Faktanya teh dalam konteks kadar per gram yaitu lebih besar teh sekitar 2 kali atau 3 kalinya. Tapi kan kita konsumsi teh nggak sebanyak konsumsi kopi. Teh itu paling 1 kantong bag itu cuma 1 sekian gram. Dan kopi tentu saja kalau belum ketemu yang enak di lambung, kita yang coba cari apakah Arabica yang sepertiganya dibanding Robusta kadar kafeinnya sehingga tidak mual di perut. Kalau mau di blend 70% 30%. Ya, supaya apa? Belajar kayak orang-orang negara maju tadi. Dan ini sudah biasa diterapkan oleh para sufi di Yaman, menggunakan kopi untuk menopang ibadah panjang mereka di malam hari. Ada sumbernya itu. Sufi itu orang-orang terdahulu. Hingga kini kopi tetap jadi teman setia bagi sebagian banyak orang untuk produktivitas baik di dunia maupun di akhirat. Maksudnya kaitan di akhirat, ibadah akhirat, terutama di bulan penuh berkah. Ya, jadi kalau belum nyoba minum kopi supaya pas subuhnya nggak tidur. Kalau subuhnya tidur, saya pastikan pasti berangkat sekolahnya telat. Tapi kalau nggak tidur, insya Allah jalan ibadah Ramadannya, termasuk juga tilawahnya. Ya, jenengan kan mau masuk sini kan supaya ibadahnya nambah kok. Supaya birrul walidain kepada orang tuanya nambah. Saya tidak mau lagi dengar ada guru Al-Ghifari tidak baik komunikasinya dengan orang tua. Apa mungkin konflik dengan orang tuanya, lebih jauh lagi sampai mengusir orang tuanya dari rumah? No, jangan ya. Itu tidak baik. Mereka yang membesarkan kita. Potensial health and benefits-nya banyak sekali. Kalau konsumsi kopi ini di dalam jumlah yang wajar, itu bisa manfaat bagi kesehatannya banyak, seperti mengurangi kepikunan Alzheimer, Parkinson, dan juga diabetes tipe 2 itu bisa turun akibat kopi yang dikonsumsi secara baik, membuat pembakaran lemak serta peningkatan performa fisik. Kemarin kami sampaikan kami itu bisa turun berat badannya, salah satunya juga sambil memanfaatkan kopi. Nyeduhnya jadi bagian dari meditasi, bikin kopinya dan lain-lain. Nah ini kemudian yang terakhir slide-nya, industrinya kan banyak berkembang ya, kopi ya. Anak-anak kita banyak nggak yang nongkrong di kafe-kafe kopi? Fenomena menjamurnya kafe ini juga merubah gaya hidup, terutama di kalangan pelajar yang sering menjadikannya tempat nongkrongan, baik untuk nongkrong ataupun sekedar belajar atau nongkrong. Sebagai guru terus peran kita apa dong? Ya kita perlu melihat fenomena ini, kita tanggapi secara bijak dengan apa? Ya satu sisi memang bisa jadi ruang diskusi dan kreativitas, tapi di satu sisi yang lain kita juga perlu tidak berlebihan, sehingga dalam pengeluaran kita juga akhirnya sampai pokoknya harus nongkrong gitu ya, tidak boleh. Edukasi tentang manajemen waktu dan keuangan juga penting agar budaya nongkrong ini tetap bermanfaat bagi perkembangan mereka. Di Inggris dulu tuh nongkrongnya pakai minum bir. Begitu kopi dikenalkan dengan masyarakat Eropa, akhirnya mereka mulai mengubah bir itu dengan kopi. Karena barnya jadi pada pukul-pukulan kalau minum. Nah, kalau pakai kopi justru jadi muncul diskusi. Jadi diskursus di universitas itu mulai berkembang juga dengan berkembangnya kopi masuk ke dalam kafe-kafe itu. Kafe itu kan aslinya bahasa Italianya untuk kopi loh. Ya, kafe. Conclusionnya, kopi mendukung fokus ibadah. Ini argumen saya, fokus dan ibadah, terutama di bulan Ramadan. Industri kopi bisa pengaruh kepada gaya hidup santri, tapi juga bisa berpengaruh positif ke guru untuk diskusi, mengembangkan kurikulum, bicara tentang kesiswaan, kesantrian, perkembangan sekolah dan lain-lain. Supaya tidak bosan, jadi ngumpulnya nggak hanya di institusi tempat kerja, tapi juga bisa di kafe. Jadi kalau guru bisa membimbing santri agar menjadikannya terus semangat belajar dan pengen tahunya makin tinggi, itu juga makin bagus dan nggak hanya cuma
tren yang konsumtif saja. Ya, dengan pemanfaatan yang tepat, kopi dapat mendukung produktivitas dan juga ibadah. Nah, cukup Bapak Ibu sekalian. Kira-kira singkat ini kita mulai belajar dari kemarin ayat yang dibacakan dan coba kita manfaatkan ini. Karena kopi itu tidak bahaya. Yang bahaya itu kalau kita tidak tahu kadar yang pas untuk badan kita. Kopi itu tidak bahaya, yang bahaya itu gulanya yang campur di kopi yang berlebihan. Jadi siasati saja gulanya paling sedikit. Atau tidak usah pakai gula sama sekali untuk kemudian bisa merasakan notes dan asli kopi. Kalau nggak percaya, saya dulu kan nggak percaya, saya nggak suka kopi. Saya coba cari literasinya, coba saya seduh dengan cara yang sesuai metodologinya, manual ya. Akhirnya ketemu kok bisa ya kopi nggak baik, kok bisa kopi ada rasa nangkapnya, kok bisa kopi ada rasa sweet potato. Itu kemarin kan saya jerat kok bau muncul bahkan ya Ustaz Taufik. Kamu rasanya kebetulan itu. Dan itu kita juga makin mengenal dan makin kemudian mensyukuri nikmat yang Allah berikan lewat satu biji yang kemudian bisa bermanfaat secara ekonomi luas dari petani sampai kemudian kepada siswa. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.